Menghasilkan listrik, Pak. Menghasilkan listrik? Iya. Meneliti apakah sotul ini menghasilkan listrik begitu? Iya, itulah penelitiannya, Pak. Terus kita berusaha untuk membuat teknologi yang ramah lingkungan untuk pencegahan hama pertanian, Pak. Selamat datang di podcast Bisukma Bincang Bareng. Bareng siapa? Hai Sobat Bisukma, selamat datang di podcast Bisukma Bincang Bareng. Sebuah program yang membuka ruang diskusi, yang mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi. Ini kita kedatangan tamu bertiga nih, yang muda-muda dan menggunakan seragam lagi ya. Iya. Ya, seragam. Di mana ini sekolahnya? SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Tarutung. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Mulai siapa dulu nih? Yuk. Perkenalkan, saya Mikael Jordan Huta Barat, biasa dipanggil Kael. Oke. Mikael Jordan Huta Barat. Oke, biasa dipanggil Kai. Oke. Kalau saya, Pak, Gabriel Samosir, biasa dipanggil Gap, Pak. Gap. Gabriel Samosir. Gap. Oke. Kalau saya Pak Sri Karunia Batubara, biasa dipanggil Sri, kadang-kadang juga dipanggil Karu. Oke, ya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita sore ini bincang-bincang. Tentu kenapa kita undang kalian bertiga ke sini? Karena punya segudang prestasi. Seru ya? Oke, coba cerita dulu lah. Prestasi apa saja yang kalian sudah capai? Ya. Pertama ya, Pak, dari kami, Pak. Ya. Kalau yang pertama, Pak, kami itu prestasinya paling yang dimana lombanya ini terkait kepada bidang penelitian ya, Pak. Oke, penelitian. Jadi kalau penelitian yang sudah kami ikuti, Pak, ada beberapa event, Pak. Dan yang paling seringnya itu kami ikuti terkait dengan lomba peneliti belia Sumatera, Pak. Dan sudah sampai ke event nasional, Pak. Dan masih banyak juga nanti lomba-lomba ini, Pak. Ada yang diselenggarakan PPR dan juga diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Pak. Dan juga North Sumatra Science yang sudah diperbau di Sumatera, Pak. Gitu. Ada nggak penelitiannya itu sudah sampai skala nasional? Sudah, Pak. Apa itu? Kebetulan, Pak, kita selama SMA ini mengikuti penelitian di sekolah, ikut kursus penelitian. Kebetulan 3 tahun berturut-turut kita sekolah dapat juara di tingkat Sumatera, Pak. Tingkat Sumatera? Iya. Oke. Kemudian menjadi finalis di tingkat nasional. Finalis di tingkat nasional? Iya. Sudah pernah jadi juara nasional? Belum, Pak. Belum. Berarti yang pernah juara itu di tingkat Sumatera Utara. Iya, Pak. Apa itu jenis penelitiannya? Kalau yang paling mencolok, Pak, yang pertama penelitian kami itu, Pak, buah kecapi ini, Pak. Buah kecapi? Iya. Sotul, Pak. Oh, sotul. Bisa dipanggil sotul. Pak, bagaimana ceritanya itu gimana? Kalau buah kecapi ini kan, Pak, yang pertama itu di sini kami mencari ini dulu, Pak. Yang pertama itu percobaan pertamanya dari timun kami ambil, Pak. Nggak, sebentar. Itu tujuannya apa? Tujuannya, Pak? Tujuan penelitiannya apa? Menghasilkan listrik, Pak. Menghasilkan listrik? Iya. Meneliti apakah sotul ini menghasilkan listrik begitu? Iya, Pak. Itulah penelitiannya, Pak. Jadi dari penghasilan listrik ini, Pak, kami menguji pada bagian kulitnya, Pak. Dan alasan yang paling utamanya itu, Pak, karena dia mengandung asam yang cukup tinggi, Pak. Jadi dengan mencobakannya ke sebuah baterai lah, Pak. Jadi baterai jam lah yang kami gunakan yang pertama, Pak. Karena di dalam baterai jam ini kami tukarkan dengan karbon. Karbon tersebut, Pak, kami tukarkan dengan ekstrak dari buah sotul, Pak. Jadi setelah kami uji, kami ukur dengan voltmeter dan kami ujikan kepada sebuah jam, Pak. Ternyata jam itu bisa menyala, Pak. Dengan menggunakan kulit buah sotul, Pak. Berarti kulit buah sotul itu mengandung listrik. Iya, terbukti, Pak. Terus setelah itu bagaimana? Dan setelah kami ujikan kepada jam itu kan ternyata, Pak, dan sangat manjur juga dia, Pak. Jadi tidak terlalu kalah jauh dengan baterai biasa, Pak. Itulah yang paling mencoloknya, Pak. Kami simpulkan, Pak, karena buah sotul ini mengandung asam yang cukup tinggi, Pak. Itu kan kalau meneliti kan nggak tiba-tiba kan, itu kan meneliti kan tentu kalian kan punya referensi, punya ide-ide yang bersumber dari apa itu? Kok sampai melakukan penelitian sotul ini? Kalau yang pertama, Pak, ide kami itu munculnya dari diskusi kami berdua, Pak, dan juga dengan senior sama guru-guru, Pak. Itu yang paling sering, Pak. Jadi setelah diskusi dengan senior, kadang juga ada permasalahan, Pak. Ada kadang mau putus asa, Pak. Mau udahlah gak usah ikut lagi kita lomba ini kayak gitu, Pak. Tapi
tiba-tiba setelah tetap berusaha kerjasama mencoba kembali, akhirnya bisa muncul Pak ide yang baru seperti sotuli ini Pak. Berarti diharapkan nanti itu kulit dari sotuli ini kan kecapi ini bisa menjadi sumber listrik ya. Iya Pak. Bisa Oke, itu ya penelitian pertama. Ada lagi penelitian yang sudah Ada, Pak. didapatkan? Penelitian kedua Pak, Oh, apa itu? yang tahun 2020 tahun lalu, yaitu judulnya Blurma menjadi teknologi sederhana dalam upaya mencegah Apa itu? Blurma. Blurma. Ini namanya Pak, Oh, namanya. Nama penelitiannya Blurma. nama alatnya Pak. Oh, nama alatnya. Iya, Pak. Oke. Blurma sebagai teknologi sederhana dalam upaya pencegahan hama pertanian yang ramah lingkungan. Jadi kan Pak, kalau tentang cara kerja Blurma ini, Sebentar dulu. Jangan dulu bercerita langsung dulu tentang cara kerjanya dulu kan. ya Pak, Seperti yang saya bilang tadi kan, tentu setiap meneliti itu kan ada muncul ide. Kenapa sampai melakukan penelitian ini? Apa ininya, dasar pemikirannya? kalau dasar pemikiran dari membuat teknologi ini kan Pak, kita tahu bahwa kita di daerah yang banyak lahan pertanian Pak. Terus mungkin dengan banyak lahan pertanian dengan penggunaan pupuk yang terlalu padat atau terlalu banyak Pak, akan mengaruhi kualitas dari tanaman tersebut Pak. Terus kita berusaha untuk membuat teknologi yang ramah lingkungan untuk pencegahan hama pertanian Pak. Loh, tadi hama. Iya Pak. Hubungannya hama dengan kualitas tanah? Ada. Tadi kan katanya banyak menggunakan pupuk sehingga Iya. merusak kualitas tanah. Iya Pak. Merusak kualitas tanah juga dia Pak. Kalau keseringan menggunakan pupuk kimia Pak. Oke, tapi kan ke hama, apakah dengan kualitas tanah menjadi jelek, Kalau hamanya menjadi banyak? tidak Pak, maksudnya Mikael tadi kan Pak, penggunaan pupuk yang berlebihan itu yang berpengaruh Iya. ke tanah Pak. Dan Oke. bahkan juga kalau berlebihan kan Pak, contohnya setelah tanah itu bisa rusak, maka penanaman kembali jika dilakukan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan Pak. Oh. Jadi sebabnya di sini kan Pak membuat sebuah rancangan sederhana Pak yang ramah lingkungan Pak. Oh iya. Iya. Oke. Berarti tujuan penelitian ini apa? Tujuan dari penelitian ini Pak sebagai pencegah hama padi yang ramah lingkungan. Pencegah hama padi. Iya Pak, ramah lingkungan. Oke. Iya, yang saya maksud tadi gini kan. Ini kan ceritanya tadi kan dasar pemikirannya bahwa tanah itu kan rusak karena pupuk. Iya, karena penggunaan Kan? pupuk yang Penggunaan berlebihan. pupuk kan pestisida. Ya? Iya. Kan begitu kan? Nah, terus dalam penelitiannya itu kan tujuannya tadi apa? Membunuh hama padi. Hama padi. Membunuh hama padi. Kira-kira hubungannya apa itu? Jadi gini Pak, pada kalau kita lihat dari di Tapanuli Utara yang Pak sering pembunuh hama padi itu menggunakan pupuk kimia atau pestisida Pak. Oh, gitu maksudnya. Oh. Membunuh apa dengan pestisida dan sekalian menumbuhkan tumbuhan Pak. Tapi jika diteliti lebih dalam kan Pak, ternyata bisa efek sampingnya itu kepada kualitas tanah itu Pak. Jadi jika keseringan menggunakan pembunuhan hama dengan pestisida, maka bisa merusak tanah. Oke. Jadi selama ini didapatkan informasi bahwa membunuh hama padi itu banyak menggunakan pestisida. Iya. Oh, sekarang kalian membuat penelitian kan mencari suatu alat yang bisa membunuh hama tanpa pestisida. Iya Pak. Oke, ceritakan. Makin menarik nih. Ayo. Ya saya harus tahu lah, ya kan? Biar belajar dari kalian. Iya Pak. Ayo. Terus? Kalau tentang alatnya dari Blurma ini Pak, mungkin udah ada di situ Pak, Rancangannya Pak, rancangannya Pak. Ini kayak membuat alat dia Pak. Ini ya? yang Ada di sini? Ada Pak. iya Pak, yang di bawah Pak. Oh, sotul ini. Iya. Oh, bukan tadi sotul udah kan? Blurma Udah Pak. Brulma Pak. Brunma. Bentar, saya cari dulu ya. Iya Pak. Brunma. Dan hujan ini dari oke. Oke, Brulma ya. Oke. Ya gimana? Ini Pak di baliknya Pak. Di baliknya ini ya. Rancangan. Iya Oke. Pak. Jadi Pak ini kayak membuat sebuah alat gitu Pak, kayak teknologi. Tapi yang ramah lingkungan dia Pak. Jadi itu Pak kayak terplek lalu Pak. Hmm. Dalamnya ada senter di itu kan Pak, Hmm. lampu. Jadi ini penggunaannya ini jadi dua macam Pak. Jadi untuk malam dan untuk siang juga, siang hari juga Pak. Hmm. Terus kalau penggunaan pada siang hari ini ada buzzer Pak. Jadi
buzzer ini berfungsi untuk kalau diletakkan di suatu sawah kayak gitu kan Pak, misalnya buzzer ini akan menyala dan suaranya ini kayak gini Pak, nging gitu Pak. Oh, ada suara ya? Iya Pak. Oke. Jadi para hama-hama tersebut akan lari Pak dari kawasan yang sudah ditentukan gitu Pak. Oke. Kayak suatu ada sawah tapi diletakkan di tengah-tengah kayak gitu kan Pak. Jadi buzzer ini akan menyala. Jadi akan memengaruhi serangga yang datang karena suara tersebut. Berarti dia pergi dia? Iya Pak. Jadi serangkanya menjauhi Pak. Oh, oke. Jadi untuk penggunaan malam hari itu ada lampu kan Pak. Jadi mungkin kalau di tengah-tengah sawah mungkin gelap kan Pak. Jadi kalau ada misalnya lampu jadi wereng ini Pak. Ini penggunaan ini pada wereng. Kalau pada malam hari. Wereng padi ya? Iya. Jadi lampu ini akan bersinar secara otomatis kan Pak. Jadi wereng tersebut akan mengejar lampu ini? Iya mendekat Pak. Jadi mendekat ke lampu itu. Oh. Jadi Pak itu menggunakan sensor Pak. Oke. Oh. Di bawahnya itu. Jadi kalau udah mulai terkumpul wereng-werengnya Pak, dia akan menyala sendiri Pak. Itu menggunakan sensor dia Pak. Jadi kipasnya akan menyala dan mengisap wereng. Oh, di bawahnya ada kipas? Iya Pak. Itu kipas. Bawahnya ada kipasnya ya? Iya Pak. Oh. Jadi kipasnya itu akan Kipasnya narik lah ya? Iya Pak. Jadi werengnya disedot, ditarik? Pak. Iya Pak. Okay. Karena dia langsung tersensor Pak. Jadi akan masuk ke dalam wadah yang berisi air Pak. Setelah masuk ke situ? Setelah masuk ke situ akan ada air Pak, kami isi dengan jet bunga trompet Pak. Trompet. Oh, di mana di sini? Yang di Baskomi itu Pak. Oh, Baskom ini? Oh. Jadi airnya itu kan Pak, udah kami telitikan kan Pak, bahwa bunga trompet itu bisa menghasilkan zat beracun yang membunuh hama Pak. Oke. Jadi semuanya secara alami dia Pak. Berarti hamanya aja tuh langsung mati Iya, dia, kena racun dia? Iya. Pembunuhan ini juga nih? Tahu secara alami. Iya Pak. Oke. Terus hasil penelitian ini, kemarin apa prestasinya nih? Juara apa? Prestasinya Pak. Juara 4 di tingkat Sumatera Utara Pak. Juara Ranking 81. Ranking 4 ya? Iya Pak. Oh. Jadi 2 penelitian ya? Iya Pak. Oke, saya berpindah dulu sama kepada wanita satu-satunya yang ada di ruangan ini. Mana Sri? Sri itu di penelitian atau di mana prestasinya? Aku di bidang sains Pak. Sains, oke sains. Prestasi apa yang sudah didapatkan oleh Sri di sains? Sejauh ini prestasi yang kudapat itu udah ada 7 dan di bidang mata pelajaran matematika dan fisika Pak. Bidang matematika, pelajaran dan fisika. Iya. Apa itu prestasinya? Prestasinya di bidang matematika pernah dapat juara medali emas Pak, dan bidang fisika juga pernah dapat medali emas. Lalu dari lembaga School Thunderbolt pernah dapat medali silver yaitu bidang fisika. Juga dari dunia matematika pernah dapat medali perak dalam bidang fisika. Lalu ada juga dari lembaga Kuayan Matematika Kompetisi dapat peringkat 6. Ada sejumlah prestasi lah ya. Kita cerita dulu medali emas dulu ya. Saya kalau cerita emas langsung suka saya. Coba dari medali emas tadi lomba sains apa? Matematika fisika? Matematika tingkat sama apa itu? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke, tingkat nasional ya. Berarti ujiannya nasional? Iya Pak. Cakupannya nasional ya. Seperti apa kemarin itu metode ujiannya? Metode ujiannya itu Pak, pertama itu mulai dari pendaftaran, lalu seleksi tingkat provinsi dan provinsi dan tingkat nasional. Kami ujian itu via Zoom. Nanti panitia ngasih link untuk Zoom, kami masuk ke Zoom itu, lalu nanti di Zoom itu ada nanti dikasih soal, lalu kami menjawab nanti di Google Form. Oh, Google Form ya. Oke. Berapa orang waktu itu pesertanya? Kalau pesertanya Pak hampir 3 sampai 4 ribu lah Pak. Oh, lebih kurang 4.000 orang ya seluruh Indonesia. Iya Pak. Oke, berarti Sri dapat medali emas. Iya Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Medali emas itu nggak gampang ya dapatnya? Gak gampang. Kalau gampang sih orang semua bisa dapat ya. Ya gitu ya. Waktu mengikuti ujian tersebut, apa yang dirasakan? Apakah ada rasa sulit atau biasa-biasa saja atau gampang lah itu gitu? Yang pasti pas mengikuti ujian itu ada rasa sulit Pak.
apalagi melihat soal udah tingkat nasional itu semua serba ribet, apalagi pesertanya juga udah tingkat high gitu Pak. Jadi mau bersaingnya itu sangat ketat sekali Pak gitu. Ya. Kita sekarang kan lihat di zaman digital ini, orang banyak habis waktunya di gadget, ya, di permainan-permainan, katakanlah di game yang banyak menghabiskan waktu, kan? Apa kalian tidak merasa waktunya jadi banyak tersita dengan penelitian dan lomba sains ini? Kan nggak bisa ikut-ikut hobi-hobi ataupun main-main sama teman sebaya. Menurutmu gimana, Michael? Kalau menurutku Pak, kalau dari kami pribadi, tapi bisa juga ya Pak, main sempat juga ya Pak, terbagi juga ya waktu. Karena kalau tentang penelitian dikhususkan Pak, jadi dibagikan gak usah main dulu, jadi besoknya itu main gitu Pak. Pintar-pintar bagi waktu lah, kira-kira itu masuk kan? Nah, terus kalau Gabriel? Kalau aku juga Pak hampir sama Pak. Kayak sekarang kan Pak maunya Pak kadang menyelesaikan tugas dulu Pak, baru main futsal kayak gitu Pak. Jadi nggak terlalu fokus Pak. Baru kadang Pak kami itu kan juga ikut organisasi OSIS gitu Pak. Oh, di sekolah Pak. Kalian ya? Oke. Kayak sering kan dia Pak ketua band kan Pak. Aku ketua OSIS juga Pak. Ketua band? Iya dia ketua band Main Pak. band gitu? Jadi kami bentuk organisasi di band juga Pak. Meskipun COVID kami selalu usahakan waktunya Pak supaya bisa membentuk band di sekolah dan membangkitkan adik kelas juga Pak supaya bisa bergabung untuk latihan band Pak, kayak gitu Pak. Supaya adik-adik kelasnya juga termotivasi juga ya, maju ya. Istri? Kalau aku juga Pak tetap main game, tapi aku bagi jadwal Pak. Misalnya dari jam 2 sampai jam 3:30 itulah waktu untuk free untuk main games gitu Pak. Kalau belajar itu nanti mulai dari pukul 7 malam sampai pukul 9 gitu Pak. Manajemen waktu lah ya. Iya Pak. Waktu ya. Tapi kan kalian kelas berapa sih? Kelas 2 dan 3 lah ya? 11-12 itu ya? 11? 12. Oh, kan orang kan banyak juga waktunya malam minggu pacaran. Kalian pacaran nggak? Pacaran. Fokus belajar dulu lah Pak. Kau udah punya pacar? Belum Pak. Belum? Gabriel? Belum juga? Kalau Sri udah lah ya? Belum. Oh belum ya. Iya. Oke, tentu kan dengan prestasi yang kalian capai itu tidak tiba-tiba itu dapat kan? Tentu ada usaha kalian yang berbeda, ada cara kalian yang berbeda di dalam menjalani hidupnya dan berprestasi. Ya, saya mau mulai dulu dari Sri dulu. Apa sih kira-kira ini tipsnya? Kenapa Sri itu bisa tadi sampai medali emas dan beberapa lagi tadi prestasi-prestasi? Bagaimana itu bisa didapatkan? Tipsku untuk sukses itu Pak, aku punya prinsip kayak gini. Usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Jadi lakukan usaha terbaikmu dan sisanya serahkan sama Tuhan. Waktu nggak menjadi penghalang untuk suksesmu. Mungkin kau akan sukses pada usia 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan 15 tahun yang akan datang. Kalau kau punya tekad, kamu pasti jadi sukses. Berusaha terus lah ya, untuk mencapai impian. Oke. Mikael. Kalau tips dari saya Pak, kalau untuk tips sukses yaitu bekerjalah sebagai passion, sesuai passion kita Pak. Jadi apa kegemaran kita, walaupun bidang olahraga, akademik, penelitian dan lainnya juga, termasuk juga jangan anggap karena kau di olahraga tidak dapat sukses Pak. Jadi kita harus selalu semangat dan tekun dalam membidangi hal yang kita inginkan dan miliki. Karena semua orang punya bakat ya. Iya Pak. Ya. Dan tadi bakatmu apa? Lupa saya. Bakatku nyanyi Pak. Nyanyi ya? Oh berarti nanti kita nyanyi nih, oke. Tadi Mikael bilang, karena Mikael kan ingatkan, semua orang punya passion ya, punya bakat ya. Jadi orang itu harus mengasah bakatnya, kan? Menajamkan bakatnya supaya bakat itu nanti yang akan membawa dia menuju sukses ya. Sukses. Jadi kita harus mengenali bakat ya. Iya Pak. Oke. Sekarang Gabriel dulu. Untuk kunci sukses Pak. Kalau saya sendiri kan Pak, dari pengalaman dalam berpenelitian ini Pak, dan dari pengalaman sampai sekarang bisa duduk di kelas 3 SMA kan Pak, saya selalu tanamkan 3K Pak. 3K? Iya Pak. Apa 3K itu? Yang pertama Pak, 3K itu kemauan Pak. Kemauan? Iya Pak. Nah, terus? Kemauan, ketekunan dalam berusaha Pak. Ketekunan dalam berusaha. Dalam berusaha.
Yang terakhir Maksudnya ketika dalam berusaha, tekun terus dalam berusaha. tekun Pak. Jangan sekali harus konsisten Pak. Oh, oke. Baru yang terakhir itu Pak, kepercayaan diri Pak. Kepercayaan diri ya. Jadi dari semua ini kan Pak, yang paling utama, yang paling penting itu muncul Pak. Jangan pernah berhenti mencoba dan muncul kalah dan capailah impianmu. Itu Pak. Oke, wah luar biasa kalian masih muda-muda begini sudah ini nih. Sudah pemikirannya sudah sangat jauh ke depan ya. Terus kan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah itu terus menggeluti passionnya, bakatnya, mengatur waktunya kan agak susah itu kan. Iya. Apalagi nanti ada lagi godaan kan. Ayo Mikael, ayo kita ke sana. Hah? Terus ada lagi orang tua kan. Orang tua kan nyuruh ini dan itu. Kan? Kira-kira bagaimana kalian mengatasi begituan? Kalau yang pertama Pak, kalau dari saya sendiri dalam mengatasi hal seperti itu kan Pak, yang paling utamanya itu kan Pak, jika sudah ada suruhan kayak gitu kan Pak, tapi kalau sudah ada acuan dalam melakukan sesuatu itu, pasti lebih mudah nanti kita untuk melakukan hal yang jika ada dadakan Pak. Jadi contohnya kalau sudah ada jadwal, sudah ada acuan, pasti dalam mencapai sebuah suruhan itu Pak, pasti lebih mudah dia Pak, meski itu pun itu dadakan Pak. Konsisten pada waktu lah Pak. Oke, mengatur waktu ya. Kalau Mikael? Kalau dariku Pak, kalau mengatasi tentang bakat ini Pak, kan kebetulan aku kalau tentang bakat ini Pak, pemain musik di gereja Pak. Dan bakatku juga main musik Pak. Jadi kalau setiap hari Sabtu itu jadi pergi ke gereja Pak. Oh, orang jadi, tua juga udah tahu lah ya. Orang tua juga mendukung juga Pak tentang mengatur bakat Pak. Jadi sekali-sekali menyempatkan diri ke gereja biar bermain, mengatur bakat juga dan memuji nama Tuhan Pak. Oke, ya. Siri? Kalau aku Pak tentang bakat juga, kami Pak ada perkumpulan di gereja yaitu Rena. Jadi setiap Sabtu malam di situ kami latih terus Pak, mengembangkan bakat kami masing-masing. Pertanyaan kedua terakhir. Bincang-bincang kedua terakhir lah kan. Setiap orang pasti punya cita-cita lah kan. Iya Pak. Iya. Kan? Siapa yang punya cita-cita menjadi presiden? Ya, yang lain dulu ya. Oke. Apa cita-citamu, Michael? Kalau aku Pak, kalau mungkin jurusan kalau kuliah Pak mengambil bioteknologi Pak. Oke. Jadi seorang peneliti gitu Pak. Peneliti. Iya, Peneliti mungkin. di bioteknologi. Iya. Biasa kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang Gabriel? Kalau aku Pak, pertama dari kuliah itu kan Pak, mengambil jurusan agroekoteknologi Pak. Pertanian tapi fokus di teknologinya Pak. Oke, Jadi, agroteknologi. Kalau bisa Pak jadi tenaga pengajar seperti dosen lah Pak. Sampai profesor gitu ya. Iya, Mas. Wah iya cocok itu. Tapanuli Utara itu butuh orang-orang yang bisa memahami teknologi di dalam mengelola pertaniannya. Iya. Udah cocok itu ya, ingat ya. Iya Pak. Kamu kalau sudah nanti jagoan di teknologi, ajari itu petani-petani. Biar mereka hebat ya. Iya Pak. Nah, di era nanti kan memang teknologi yang harus banyak digunakan. Oke, Sri. Kalau aku ada punya 2 cita-cita Pak. Pertama itu statistika dan yang kedua itu bagian kehutanan Pak. Statistika dan bagian kehutanan. Ini 2 hal yang berbeda nih. Iya Pak. Kalau cita-cita itu bisa 1, kamu kok 2? Sebenarnya masih bimbang Pak, Oh. gitu. Tapi lebih bulat ke statistika gitu Pak. Oh, kenapa? Masih Apa bimbang. pertimbanganmu? Sebenarnya aku suka menghitung Pak, jadi aku lebih milih ke statistika gitu Pak. Tapi menghitung sekarang sudah pakai komputer. Tiba-tiba begitu kita tinggal masukkan aja, angka-angkanya kan keluar itu. Mau prediksi, mau metode apa yang akan keluar, ada itu. Tapi aku lebih mengapainya ke skill Pak. Skill ya, oke. Karena memang statistik itu sangat dibutuhkan ke depannya. Ke depan itu akan banyak digunakan ilmu-ilmu yang bisa memperkirakan apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari ya. Oke. Ya, terima kasih untuk bertiga ini anak muda dan wanita yang paling cantik pada sore hari ini. Terakhir dari terakhir, apa tips kalian ini kepada generasi muda supaya yang lain juga berusaha terus berprestasi seperti kalian? Kan kita inginkan di Tapanuli Utara ini orang-orang seperti kalian ini harus lebih banyak. Karena ini kan kota pendidikan ini kan. Iya Pak. Nah, sumber orang-orang hebat datangnya dari Tapanuli Utara kan seperti kalian ini. Apa tipsnya? Pertama Pak, kalau dari saya kan Pak, kalau tips yang paling penting itu Pak, seperti prinsip saya tadi loh Pak, gunakan 3K itu Pak. Oke. Jadi jika sudah muncul itu kan Pak dan sudah dilakukan, mau jadi apapun kita Pak, mau jadi sesuai passion kita, mau jadi sesuai dengan bakat kita, bisa juga kita gapai Pak.
Oke. Setelah kita lakukan, tapi yang paling penting itu Pak, dibarengi dengan doa dan meminta permohonan kepada Tuhan Pak. Itu Oke, yang paling makasih ya penting. Gabriel ya. Oke, Iya. Sri. Kalau aku Pak, teruslah berusaha karena bakalan dapat hasil yang sama kerja keras. Oke, makasih ya Sri. Kemudian Mikael. Kalau dari tips aku untuk kedepannya Pak, tekunilah apa yang kau inginkan, perjuangkanlah selalu apa yang kamu inginkan. Semua orang itu mempunyai bakat dan hobi berbeda-beda. Jika kamu memiliki bakat ini, tekuni dia Pak. Jangan tanggung-tanggung dan perjuangkan terus Pak. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi jika ditekuni dan diperjuangkan lebih keras lagi Pak. Sekian. Oke, terima kasih buat tamu khusus kita di sore hari ini. Luar biasa, saya juga jadi banyak belajar dari kalian. Karena di era sekarang itu, semua generasi juga harus belajar. Kan? Nah, karena dengan belajar kita akan memiliki pengetahuan. Dengan berbasis pengetahuan, dengan memiliki modal pengetahuan, maka kita akan lebih produktif di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi sampaikan terima kasih. Ya, sahabat Bisukma, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana pembicaraan, bagaimana diskusi saya dengan generasi muda ini. Tadi disarankan mereka kepada kita semua untuk tetap semangat berusaha dalam mewujudkan impian dan harapan. Jangan pernah menyerah. Kemudian dibutuhkan komitmen. Komitmen bagaimana kita untuk konsisten di dalam mencapai tujuan kita dengan melakukan tentu tindakan dan aksi-aksi nyata. Kemudian semua kita tentu punya bakat, punya talenta. Maka talenta harus kita asah. Sehingga dengan talenta yang ada, dengan kemampuan yang ada, kita dapat mencapai cita-cita dengan lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Ya, salam Bisukma untuk generasi muda. Ya, tetap kita belajar dan penuh semangat mencapai cita-cita. Horas. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe. Dan tonton video lainnya hanya di channel Bisukma Media.